Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar semua? Sudah, Mbak. Oke. Tadi saya barusan dapat info dari Mbak Rita. Mungkin dia agak telat masuk. Jadi nanti dia kirim ada beberapa pengenalan ekspor ya, secara dasar mungkin yang nanti akan saya coba bawakan ke teman-teman yang sudah hadir di sini. Bisa kita mulai ya sekarang ya. Siap Pak, bisa dimulai. Oke, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada kawan-kawan semua yang sudah menyisakan waktunya untuk bisa hadir di Zoom ini. Sebetulnya Zoom ini tadi itu dadakan ya. Jadi pembicaraan saya dengan Mbak Rita tadi pagi itu menghasilkan Zoom malam ini. Jadi memang terlalu dadakan sih, cuman nggak masalah. Mudah-mudahan masih ada manfaatnya bagi kawan-kawan semua. Terus Mbak Rita ini kalau dari pembicaraan tadi pagi dengan saya, beliau ini sudah 15 tahun berkecimpung di ekspor ya. Artinya bukan orang baru ya di dunia ekspor. Kalau saya termasuk bisa dibilang masih seumur jagung lah istilahnya dibandingkan dengan Mbak Rita atau Mbak Kandida ya. Mbak Kandida ini juga udah luar biasa ini. Info dari Mbak Rita. Oke, sambil menunggu Mbak Rita, saya akan coba membagikan materi. Sebetulnya harusnya ini Mbak Rita yang menyampaikan materinya. Jadi nanti setelah materi ini selesai, baru nanti ada tanya jawab. Tanya jawab ini nanti bisa kawan-kawan atau rekan-rekan bisa ketikkan langsung di kolom komentar ya. Jadi nanti saya tinggal membacakan aja berdasarkan urutan yang ada di komentar. Di bos. Bentar ya. Ini kan bebas loh. Ekspor. Sorry. Bentar ya. Main siapa bos? Ayo lagi nan. Lagi dah. Otomatis menit lah. Bentar, kok aku nggak muncul ya? Sebentar. Mas
Aziz, sudah bisa terdengar suara saya? Sudah Mbak, silakan Mbak. Mbak Rita silakan. Kok ini apa kamera saya nggak mau ini ya? Tapi sudah terlihat semua di sini Mbak. Kelihatan kayaknya nggak bisa lihat saya sendiri gimana nih? Ya, saya sudah bisa lihat Mbak Rita. Oke. Ya. Saya sedang coba share materinya malam ini Mbak. Oh Saya ya. simpan di mana tadi ya? Di download. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lain. Ini yang mic-nya belum ditutup, tolong ditutup ya Mas. Masih ada yang mic-nya terbuka. Oke Mbak. Nanti kita mulai 5 menit lagi sambil menunggu Oke siap. yang lain. Aduh, kok saya nggak bisa lihat saya sendiri. Oke. Sorry. Teman-teman yang sudah mulai masuk mungkin nanti bisa absen di kolom komentar ya. Sambil saya absen, ini ada Mas Aziz, Pak Ade Darmawan, Pak Ahmad Baihaki, Andi Ketaren, Arif Al, Arnoldus Pinayungan, Bambang Prihantoro, Kandida, Dani Ramansyah, Elvis, Erina Eli, Fajar Muhammad David, Rizka, Gali, Gusti, Hermando, Imam Syafi'i, Justinus David, dan selanjutnya ya mungkin bisa say hi di kolom komentar. Ya, mohon maaf kalau mungkin Zoom malam ini karena dadakan kurang maksimal atau ada kekurangan, harap dimaklumi. Nanti untuk yang mau bertanya bisa dipersiapkan di kolom komentar, nanti akan dicek oleh admin dan bisa raise hand, nanti kita akan tunjuk. Ini nanti untuk Dato Mustafa yang dari Malaysia, kalau memungkinkan ikuti yang sesi 1, kalau tidak yang sesi kedua. Sebagai importir produk makanan ringan dari Malaysia ya. Suara saya cukup terdengar jelas teman-teman? Terdengar Mbak. Oke. Dek, udah aja. Disimpan aja soalnya udah mau ngisi. Enggak, ini udah di kamera nanti kelihatan. Ini masih mau ditunggu 5 menit lagi sambil tambah peserta atau sambil kita bacakan untuk slide materinya Mas Aziz? Boleh kita mulai aja ya Mbak ya. Ya, Tadi boleh. sih sebelum Mbak Rita bergabung saya sudah buka dengan kawan-kawan. Paling nanti tinggal saya share materinya, jadi nanti tinggal Mbak Rita yang coba presentasi materinya. Nanti selanjutnya baru tanya jawab gitu aja Mbak. Gimana Mbak? Boleh, ini sambil dibuka slide-nya aja biar saya jelaskan Siap, sedikit-sedikit dari. Lihat. Ini masih ada yang mic-nya terbuka ya? Mas Arif bisa tolong dimatikan mic-nya dulu? Iya, maaf Mbak, kepencet. Oke. Sudah tampil belum Mbak? Iya. Sudah tampil, teman-teman juga sudah bisa sambil mungkin sedikit ini ya mengamati. Jadi untuk materi malam ini sebenarnya mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu ya tentang materi dasar untuk ekspor. Tapi karena memang perlu kita sampaikan untuk di awal sebagai bahan juga nanti untuk
sesi tanya jawab sambil saya bacakan, tapi ini sebenarnya materinya untuk beberapa pertemuan. Saya bacakan sedikit aja, nanti lebih jelasnya kita buka setelah sesi tanya jawab. Jadi materi pemaparan saya sedikit saja, lebih ke sesi tanya jawab aja supaya lebih efektif gitu ya teman-teman ya. Oke, slide Mas. Ini sedikit gambaran pemaparan untuk materi ekspor yang pertama ya. Oke, teman-teman mungkin sudah banyak tahu ya apa saja yang menjadi andalan produk dari Indonesia, melihat transaksi ekspor per kategori produk, kurang lebih seperti yang ada di layar. Di antaranya yang paling banyak diminati. Gimana? Sudah keluar di layar? Belum keluar. Belum keluar. Sudah Mbak keluar. Sangat jelas. Sudah Mbak, sudah. Silakan Mbak, lanjut. Udah keluar. Baik, Bapak bisa dimatikan mic-nya ya. Oke, itu ya seperti terlihat di layar ada beberapa produk-produk yang berpotensi untuk diekspor. Teman-teman bisa sambil baca, diantaranya lemak, minyak nabati, ya seperti produk-produk hasil bumi juga, kendaraan, mesin, batu, dan lain-lain seperti di layar. Slide, Mas. Mas Aziz. Oke. Selanjutnya, ini ya, yang tadi, lanjutan yang tadi, masih dengan potensi ekspor. Sambil dibaca teman-teman, keterangan potensinya seperti ini. Nanti lebih jelasnya mungkin materinya akan bisa disampaikan sebenarnya untuk yang berkelanjutan ya ke depan. Untuk Zoom-nya ini hanya pemaparan sedikit. Oke, slide. Mas Aziz, bisa dilanjut? Ya, Mbak. Nah, ini yang paling sering menjadi pertanyaan ya, bagaimana memulai ekspor untuk pemula. Biasanya teman-teman kan masih bingung seperti apa sih kita pengen memulai ekspor, walaupun mungkin sudah banyak teman-teman yang jebolan beberapa kelas-kelas ekspor, mungkin ini sudah sangat familiar, tapi mungkin ada teman-teman juga yang belum tahu. Akan saya coba sedikit paparkan di sini. Pastinya fasilitas, legalitas, sosial media, dan dokumen itu yang perlu dipersiapkan. Tip-tipnya untuk pemula ya. Jadi fasilitas yang disediakan kan sekarang lebih banyak ya untuk kita bisa dapatkan dari beberapa website, dari Dinas Perdagangan yang sangat mudah kita akses juga. Lalu dengan adanya sosial media di tahap-tahap awal untuk mendapatkan beberapa alternatif informasi, pastinya dengan ini ya sosial media. Lalu legalitas perusahaan dan dokumen-dokumen ekspor nanti secara detail akan bisa kita jabarkan di sesi tanya jawab. Ini karena waktunya sedikit, jadi saya bacakan slide-nya aja sedikit-sedikit ya. Oke, lanjut Mas. Nah, untuk langkah-langkah memulai ekspor, ini ada beberapa langkah yang kita lakukan untuk dipersiapkan sebelum memulai ekspor. Yang pertama pastinya mempersiapkan produk dan tujuan ekspornya ya. Dengan cara kita pastinya sudah riset. Nah, langkah pertama yaitu kita perlu memilih produk yang memiliki potensi untuk dijual. Produk ini bukan merupakan barang yang dibatasi atau dilarang untuk diekspor. Produk yang dapat terjamin kontinunya, keberadaannya, serta keamanan produk. Dan untuk melihat potensi produk pada NTE tertentu, ini menjadi salah satu kunci untuk market intelligence atau market brief pada halaman pencarian di internet. Contoh ini kita bisa dapat pada halaman ini, tadi saya sudah bacakan ya, contoh seperti gambaran untuk potensi produk gula kelapa. Lalu ada lagi untuk alat promosi ya, alat promosinya
atau toolnya secara fisik bisa pameran, kartu nama dari perusahaan atau company profile. Terus selanjutnya koresponden adalah kegiatan surat menyurat antara penjual dengan pembeli. Ini surat perkenalan atau offering letter dengan memberikan harga FOB atau harga barang koresponden dari bayar. Teman-teman sambil bisa dibaca ya. Boleh minta minum. Boleh minta minum. Oke, lanjut slide. Biar dipercepat aja, Mas. Nah, ini ada 4 yang menjadi komponen penting ya. Pertama adalah jasa under name yang kita pakai. Misalnya teman-teman ada yang mau ekspor tetapi belum punya perusahaan, itu bisa pakai jasa under name yang sudah memiliki perizinan lengkap. Lalu tradernya atau pedagang ekspor biasa disebut trader ya. Ini seperti teman-teman, ini bisa sudah menjadi langkah awal kita menjadi seorang trader. Lalu perusahaan eksportir besar atau pelaku ekspor yang bekerja sama dengan perusahaan eksportir. Lalu ada trading house, yang ini adalah merupakan salah satu fasilitas pendukung dari pemerintah. Oke, slide. Apa cagaknya nggak ada ya? Yang buat coba ambilkan dulu. Oke, slide. Ya, lanjut dulu, Mas. Oke, Mas Aziz bisa sambil tolong dibacakan, Mas? Boleh? Pihak kedua ini pendukung pengiriman, jadi mungkin bisa sama-sama dibacakan ya. Proses pengiriman barang ekspor tidaklah pendek, jadi pasti kita dapat mengalami kesulitan mengurus sendirian. Jadi nanti mungkin kalau pihak pendukung pengiriman ini mungkin bisa diwakilkan dengan forwarder ya, kalau kita nggak mau pusing ya. Ya, betul. Oke. Ini pihak pendukung pengiriman. Ini pengertian dari forwarder ya, mungkin kawan-kawan semua sudah pada tahu. Jadi ini kita skip aja lah, karena posisinya pasti kawan-kawan udah pada tahu lah posisi forwarder ini untuk membantu kita mengirimkan barang. Hampir sama seperti kayak Iki, Shopee Pay gitu, Shopee JNI gitu. Mungkin sampai sama seperti itu, cuman mungkin bergeraknya kalau forwarder ini sudah luar negeri ya. Ya, oke. Oke, kemudian di sini ada faktor-faktor mengapa forwarder nasional sangat membantu eksportir. Kita sudah sama-sama tahu. Jadi salah satunya adalah karena mereka mempunyai tenaga ahli, sarana, dan prasarana kerja yang cukup di bidang pengiriman barang. Berhak menerbitkan menggunakan bill of lading, adanya jaringan kerja mitra secara internasional, berpengalaman luas, serta mampu memberikan saran-saran yang diperlukan dalam pengiriman ke negara tertentu, mampu memberikan tarif angkutan yang relatif murah, serta dapat membuat forwarder ini sebetulnya mitra yang harus Iya. Ini sangat membantu sekali. Iya, yang harus. Oke, Mas. Bisa slide dulu, Mas. Ini kita karena waktunya hanya 40 menit. Jadi kita bacakan agak cepat aja. Nanti di 21 paling tidak kita 10 menit lagi kita bisa buka dari tanya jawab nanti ya. Oke. Sedikit ini klausul barang atau HS code ya. Jadi setiap barang mempunyai HS code masing-masing. Ini nanti saya coba kirimkan saja nanti materi ini, jadi nanti bisa langsung dibaca. HS code-nya, cara bacanya seperti apa.
Jadi bisa nanti kawan-kawan semua bisa menentukan, oh ini hash coded saya ini dari materi ini. Kita Ini Dato sudah masuk belum ya? Saya cek dulu. Oke, lanjut. lanjut, ini salah satu sebetulnya untuk mencari cara mencari hash code ya. Saya juga udah pernah coba InCW. Jadi untuk melihat hash code kita, kita bisa masuk InCW situs INCW. Saya sudah pernah coba dan memang kita bisa lihat di situ. Dan ini gratis ya. Jadi nggak perlu bayar. Kalau Inatrade dan BTKI memang saya belum pernah coba. Cuman kalau INCW saya sudah pernah masuk dan untuk mencari hash code kita tinggal ketik aja barang yang kita mau jual ke luar negeri itu apa langsung nanti ditampilkan oleh INCW. Lanjut ya Mbak ya. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut aja. Ini nanti bisa dibaca-baca aja. Lanjut. Itu kayaknya lumayan panjang sih Mas, ya kan? Sesi satunya juga lumayan panjang. Ini sedikit banyak itu untuk pembatasan barang. Kayaknya ini secara umum kayaknya beberapa pertanyaan yang ada di grup ada yang masih bingung untuk menentukan harga ekspor karena belum tahu biaya shipping dan lain-lain. Ini nanti bisa kita bahas di sesi tanya jawab. Sebenarnya di dalam materi juga sudah sudah saya sampaikan bagaimana menentukan harga ketika kita ekspor. Semuanya materinya sudah ada semuanya lengkap, tapi ada di beberapa pertemuan ya untuk selanjutnya. Iya, Mbak. Oke, slide. Oke, atau sudah bisa dibuka sesi tanya jawab aja Mas. Kalau untuk ini baca mungkin bisa lanjut teman-teman dibaca sendiri. Oke. Untuk menghemat waktu. Siap, Mbak. Ya, oke. Saya akan coba membacakan yang sudah masuk ya di chat. Pertanyaannya Ya, Mas Eka, Assalamualaikum, selamat malam. Saya Mas Eka Surabaya, ikan lele dan kunyit PT Nayuka Ekspor Nusantara belum pernah ekspor. Oke. Mas Eka, mana Mas Eka? Iya, sambil teman-teman boleh buka videonya dan yang mau bertanya bisa raise hand, bisa lambaikan tangan. Kalau yang belum mengisi di kolom Mas Eka. Untuk teman-teman yang mau bertanya, ini sambil kita untuk materi yang ya sudah ada yang buka mic-nya, yang mungkin mic-nya sementara kalau yang bertanya sudah angkat tangan baru kita buka mic ya Mas. Untuk yang lain mungkin bisa ditutup dulu supaya tidak bertumpuk. Ini sudah ada Mas Arif Al sudah raise hand. Halo. Bapak siapa ini namanya ini tolong ditutup mic-nya dulu Mbak Friska, bisa dimatikan mic-nya biar oke. Ya Mas Arif ini sudah raise hand atau mungkin bisa yang sudah raise hand bisa bertanya terlebih dahulu, dibuka mic-nya Mas Aziz. Nggak mau ya, apa dia nggak ada mic-nya ya? Oh ya bisa. Mas Arif, silakan Mas Arif jika ingin bertanya. Halo, Mas Arif. Oh, Ya. saya Mbak. Ya, silakan Oke. Mbak. Silakan Pak. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf sebelumnya Mbak, mungkin tadi jaringan agak lelet karena di sini sedang hujan. Oke. Posisi Perkenalkan di mana nama saya Mas Arif?
Ya, Nama saya silakan. Arif, saya dari Kalimantan Barat. Pontianak ya. Ya, Pontianak. Kebetulan saya di daerah Sambas. Oke. Untuk sekarang saya sedang menggeluti komoditas pinang. Nah, Oke. baru-baru ini, mungkin bukan baru-baru ini sih, karena kan udah beberapa bulan juga komoditas pinang ini kan anjlok total. Nah, Iya, saya kurang tahu juga apa permasalahannya. Kalau menurut isu yang beredar sih mungkin dikarenakan adanya suspend atau kena ban gitu kalau dari negara-negara importir komoditas pinang. Nah, itu kira-kira untuk kita mencarikan buyer itu Mbak, yang mau saya tanyakan, selain dari website-website yang ada seperti TradeMap, TradeWheel, dan apa itu Go Forward gitu kan, kira-kira ada nggak Mbak solusi-solusi lain atau mungkin website-website yang trusted gitu loh, kayak yang saya tahu kan untuk komoditas kelapa itu kan komunitas internasionalnya itu kan kayaknya ada ya. Iya. Iya, menentukan harganya bagaimana gitu kan untuk yang internasional. Kalau untuk komoditas-komoditas ini, terus untuk yang umumnya tadi masalah website untuk kita cari buyer itu ada nggak Mbak kira-kira gitu? Oke. Ya, Ada lagi pertanyaan soal pinang? Sudah cukup? Iya. Ya, oke. Saya jawab dulu ya untuk komoditas pinang. Pertama, sebelum kita menentukan mencari buyer, kita harus paham bahwa pinang ini memang tidak semua negara bisa masuk dengan mudah ya, pinang. Contoh seperti negara India, Pakistan itu mungkin sudah teman-teman tahu, semenjak berapa tahun ini kan pemerintah di India menutup akses untuk ekspor pinang ke negaranya karena mereka maunya kan produk dari negaranya sendiri yang digunakan dan tidak mengimpor dari negara lain. Tetapi sebenarnya pada dasarnya masih kekurangan. Tapi karena kebijakan dari pemerintah, untuk pinang masuk ke India contohnya itu teksnya dinaikkan lebih dari 100%. Jadi sampai 110% untuk pajak kalau kita ekspor pinang ke India. Nah, dengan cara itu diharapkan tidak ada lagi yang bisa masuk. Tapi karena ya namanya orang kita ini segala macam punya trik, akhirnya tetap aja tetap mereka berusaha ekspor dengan berbagai jalan, diantaranya lewat jalur yang sebenarnya tidak resmi, yaitu mereka mengirimkan biasanya umumnya kontainer dikirim ke negara-negara yang berbatasan, misalnya India bisa mereka kirim lewat berbatasan border seperti Myanmar atau Thailand. Nanti di negara tersebut packingnya dirubah dan repacking karungnya terus ditarik menggunakan darat. Nah, pengalaman saya kirim ke Pakistan juga saya harus kirim ke Bandar Abbas. Ke Bandar Abbas Iran baru nanti ditarik darat. Sebenarnya itu sangat beresiko dan harganya tinggi. Tapi karena memang permintaan masih sebenarnya untuk saat ini permintaan itu masih tinggi, tapi kebijakan-kebijakan itu yang akhirnya agak mempersulit untuk masuk dan mungkin karena hukum pasar ya barang banyak, permintaannya juga agak susah untuk bisa dilakukan dengan lancar, mungkin akhirnya membuat harga juga diantaranya anjlok gitu. Saya sendiri untuk komoditas yang pertama kali saya ekspor dulu juga pinang bulat dari Pontianak, Mas. Pertama kali saya kirim ke Maldives itu ya 15 tahun yang lalu lah. Jadi kalau dulu belum sesulit ini birokrasinya. Kalau sekarang pinang memang tidak mudah. Jadi kalau untuk mencari buyer sebenarnya kalau saya sih tidak terlalu bagi saya lewat website itu bisa membantu, tapi sebenarnya relatif tidak terlalu efektif karena kadang-kadang banyak sekali yang sebenarnya itu bukan buyer real, masih mereka juga broker-broker gitu. Jadi lebih enak itu kalau untuk kebutuhan yang diekspor itu seperti pinang, memang untuk India dan Pakistan itu yang paling banyak peminatnya, negara-negara itulah. Itu paling gampang yang justru klasik sebenarnya di grup-grup, malah di Facebook, Mas. Itu pemainnya real banyak. Di grup-grup Facebook yang grup-grup ekspor impor, tapi
ini ya khusus untuk yang Pinang. Tapi kalau memang mau lewat marketplace ya bisa, tapi saya sendiri memang saya jujur bukan termasuk orang yang maaf ya, saya nggak pernah mencari buyer lewat marketplace. Saya dari dulu kan klasik berawal dari saya sering ekspor, akhirnya ada database yang mungkin masuk di beberapa negara dan mereka yang mencari kita. Jadi saya pengalaman untuk mencari lewat marketplace atau website seperti itu saya kurang punya pengalaman karena saya nggak pernah mencari buyer. Jadi kalau bagi teman-teman yang mungkin sudah ada pengalaman itu mungkin bisa sharing. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang langsung dengan buyer dan saya ada istilahnya sudah ada kedekatan secara emosional, sudah dekat dan sudah transaksi. Biasanya kalau dari mulut ke mulut itu lebih efektif untuk deal dan bisa kita mendapatkan DP dengan mudah. Karena untuk saat ini, oke, nego, harga cocok, tapi nanti mentok di sistem pembayaran. Apalagi bagi beberapa teman-teman yang memang mungkin belum pernah ekspor, tidak punya perusahaan, itu agak sedikit mentahnya nanti di situ. Karena yang ditanyakan buyer terutama adalah pertama kita punya produk, kita punya gudang, kita punya tempat produksi itu lebih bagus. Jadi mereka akan lebih cenderung memilih yang kita punya gudang gitu ya, punya produksi langsung itu akan lebih mudah untuk deal. Kedua, kita punya perusahaan yang sudah pernah ekspor. Kalau teman-teman belum punya perusahaan, mungkin bisa pakai undername atau merekomendasikan perusahaan yang sudah pernah ekspor, itu akan lebih mudah karena dalam hal ini bagi buyer yang belum pernah transaksi dengan kita, pastinya ada kekhawatiran ketika mereka mau memberikan DP. Gitu. Sedangkan kalau kita tidak ada DP, untuk kerja di bawah kan agak sulit. Gitu. Saya sendiri ketika sebelum COVID memang saya terima pembayaran rata-rata CNF, CIF saya ambil dan pembayaran bisa CAD, bisa LC. Tapi ketika karena pasca COVID ini saya kerugian cukup besar dan itu sangat mempengaruhi di permodalan saya, akhirnya sekarang saya hanya terima khusus yang FOB seperti itu. Jadi penting yang harus disiapkan memang pengalaman ekspor itu di samping penguasaan produk ya, itu kalau kita sudah punya data, kita nggak usah terlalu banyak ngomong, mudah sekali untuk deal. Kita tinggal kasih performa invoice, mereka kasih sales contract, sudah bisa untuk transaksinya mulai berlanjut. Kalau saya sendiri, pengalaman saya seperti itu ya Mas Arief ya, begitu. Iya. Tapi kalau untuk website-website yang tadi, saya sih nggak terlalu punya ide. Mungkin Mas Aziz ada pengalaman, karena Mas Aziz kan untuk teorinya mungkin lebih mengerti ya. Kalau untuk mencari buyer, saya sendiri malah nggak pernah cari-cari buyer, jadi kurang begitu. Kalau teorinya sih salah satunya Ya. bisa cari di Facebook sih sebetulnya. Karena kan ada kawan Ada juga yang grup-grupnya. memang bukan kawan sih sebetulnya, sesama komunitas, dia malah ketemunya di Facebook. Iya, betul. Itu yang klasik malah Facebook. Saya sendiri banyak juga deal dari Facebook ketika di awal-awal saya masih ekspor. Kalau saya pribadi dulu, zamannya saya kan belum ada kelas-kelas seperti sekarang ya. Saya benar-benar masih bahasanya yang masih standar banget lah. Klasik penawaran saya paling cuma ketika saya loading, ketika saya lagi visit ke beberapa daerah, saya langsung pegang barangnya, terus saya kirim di Facebook, dan itu efektif bagi teman-teman misalnya yang posting bisa dikasih hashtag begitu, tuh mudah untuk pencariannya. Terus mereka inbox, saya banyak justru dapat buyer justru dari Facebook kalau saya ya gitu. Malah saya nggak pernah website seperti itu, tidak pernah. Oh iya Mbak. Lanjut Mbak. Kalau yang tadi Mbak bilang untuk biaya masuknya itu kan dikenakan 110% Mbak ya? Iya, untuk teksnya. Teksnya. Itu kira-kira mempengaruhi harga di FOB-nya nggak Mbak kira-kira? Atau ke yang CIF gitu, CNF itu mempengaruhi nggak sih kalau harganya? Kalau untuk FOB tidak,
Tapi kalau harga CIF pasti iya, karena kan jadi menghitung biaya ekspornya jadi double kan, gitu. Oh iya, iya, iya. Siap. Kalau untuk saat ini sih idealnya kita jual pinang untuk FOB ya kalau harga dirupiahkan sekarang paling mahal antara 19.000 sampai 20.000 itu ideal untuk saat ini ya untuk area Pontianak gitu. Terima kasih Mbak. Kalau ya oke. Teman-teman yang lain ada ini yang sudah raise hand, ada Mas Nabil sama PT Sriwijaya. Mungkin Mas Nabil dulu. Bisa Iya, dibuka mic-nya. selamat malam Bu Rita, malam semuanya. Malam. Iya, Bu mau nanya Bu sekedar pertanyaan sistem payment sih. Jadi ceritanya tuh ada buyer yang ceritanya tuh pingin melunasinya after inspeksi gitu loh. Itu antisipasinya gimana ya? Karena ada alasan kenapa sih buyer itu mintanya after inspeksi karena pertama buyer itu baru pertama kali transaksi dengan kita, pengen ngecek kondisi barang seperti apa gitu. Cuman kan dari sisi kita kan agak ngeri Bu ya, risikonya gede gitu loh. Ada rekomendasi nggak bahwa biar buyer itu percaya sama kita, pembayarannya tetap sesuai after copy PL itu sih Bu. Mereka mau inspeksinya setelah barang sampai. Iya, setelah barang sampai. Oh itu resiko sekali. Jadi begini, memang kebanyakan itu yang seperti itu tuh malah kadang-kadang bukan real importirnya. Kalau real importir yang butuh barang nggak seperti itu. Jadi ini saya juga ada dapat banyak keluhan dari teman-teman yang maaf ya saya sebutkan salah satu contoh dari anak-anak bisa ekspor itu kan mereka secara teori sebenarnya cukup menguasai ilmunya, tapi pada prakteknya ada yang sampai 2 tahun gitu belum pernah closing dan itu mentok rata-rata di sistem pembayaran. Mereka juga belum pernah ekspor, belum punya pengalaman, jadi buyer mau ngasih DP itu takut. Jadi pertama yang harus kita tahu perusahaan si buyer ini masnya sudah cek sudah betul dia trader atau importir atau broker atau bagaimana? Itu juga harus Trader sih Bu. Trader, oke. Terus begini, kita mau tahu mereka kebutuhannya itu kontinu atau tidak, dan kalau boleh tahu produknya apa? Maaf, Mbak Rita, Komoditas saya turunan potong kelapa, sebentar. coconut crystal, sama fiber. Waktu Ke mana? yang sesi 1 udah berita halo. Oke, bisa dilanjut ya. Lanjut. Lanjut ya. Tadi sampai mana ya? After inspeksi Bu. Oh iya oke. Ya. Jadi kalau mereka minta pembayaran setelah inspeksi sampai sana itu terlalu beresiko kecuali memang mereka pembayarannya sudah full di depan, misalnya LC ataupun TT, tapi sudah lunas nggak apa-apa. Tapi kalau setelah di sana ya enak di mereka, itu terlalu beresiko ke kita. Saya punya pengalaman, padahal saya itu pembayarannya CAD ya. CAD itu kan cash against dokumen. Jadi ketika dokumen kita sudah sampai ke bank di negara tujuan, nanti mereka akan tebus dokumen untuk bisa narik kontainernya. Itu menurut saya kan sudah lumayan aman karena mereka membayar sebelum kontainer dibuka. Itu aja kadang-kadang trouble. Jadi kalau pembayaran dengan setelah inspeksi saya tidak menyarankan Mas. Itu jangan. Usahakan kalau memang mereka serius butuh barang, suruh orang mereka, QC mereka dari perwakilan dari mereka, mungkin ada partnernya yang di Indonesia atau suruh ngecek ke gudang kita. Mas misalnya produknya Coco Bristol sama apa tadi? Coco fiber. Coco fiber itu kalau Coco fiber biasanya ke China, Mas ke mana? Iya, ke Qingdao China Bu. Oh iya Qingdao. Saya pernah kirim juga ke Shanghai, terus ke Guangzhou juga, sama Qingdao juga pernah saya kirim dulu dari Lampung. Cuman dulu saya kirim 10 kontainer dari Lampung agak kurang sukses karena ternyata barangnya seratnya kurang panjang ya. Jadi sampai sana di komplain. Mas Elvit bisa ditutup dulu mic-nya sama Pak Karwan. Pak Budi, tolong ditutup mic-nya. Mas Aziz, bantu tutup Mas. Mic-nya masih ada yang terbuka.
Iya. Jadi untuk sistem pembayaran seperti itu tidak bisa dilanjut, Mas. Itu terlalu beresiko. Ya, lebih baik minta mereka untuk turunkan orangnya, inspek di gudang kita, mereka cek produksi kita seperti apa, speknya sudah sesuai, pastikan kadar air ya. Kalau untuk di cocoa fiber itu kan biasanya yang perlu diperhatikan itu panjang serat, kadar airnya juga, warnanya, terus itu kan sudah dalam bentuk sudah ini ya, di press ya, seperti itu. Produksinya di mana, Mas Nabil? Di beberapa lokasi sih, Cilacap sama Purworejo, Jawa Tengah Cilacap. semuanya. Kalau yang banyak produksi di daerah Pangandaran, Mas. Cilacap, Purworejo kok untuk cocoa fiber sih saya belum pernah ambil dari sana ya. Biasanya Cilacap itu Pangandaran, kalau cuman nggak salah Iya, Pangandaran, Pangandaran. Pangandaran itu Kalau jeleknya di Bristol kualitas. gede di Jawa Tengah sih, Bu. Oh, kalau Bristol ya. Jadi seperti itu, Mas. Kalau pembayaran setelah inspek nggak bisa minta mereka untuk inspek ke gudang, terus minimal DP 30% setelah di sales kontrak, misalnya Titi minimal DP 30%, nanti proses pengerjaan di 70%, after copy BL pelunasannya nggak apa-apa. Jadi jangan ambil resiko. Seperti itu. Kasih Oke, harga siap, kalau Bu. bisa harga ex warehouse aja. S-work atau maksimal FOB. Maksimal FOB. Kita cari amannya aja. Jangan hanya karena pengen banget ekspor, nekat akhirnya bukannya dapat untung gitu. Oke. Oke, siap, Bu. Makasih ya, Bu, informasinya. Sama-sama. Oke. Bisa dilanjut yang tadi Yang sudah tadi raise hand. itu kalau nggak salah Mas Ahmad Baihaqi. Silakan, Mas. Oke, Mas Ahmad Baihaqi. Oke, lanjut Mas Ahmad Baihaqi. Iya Bu, saya yang masih jadi kendala saya buat ngitung harga ekspornya Bu gitu loh. Kan kalau shipper kan beda-beda ya harganya ke setiap negara ya Bu. Ya. Seperti itu Bu. Karena kan kita pasti kalau quotation itu kan kita harus menyertakan harga Bu ya, maupun FOB atau CNF atau CIF gitu loh Bu. Karena kalau ekspor sih saya udah dapat gitu harga ekspornya, tapi kalau untuk kayak misalkan kasih quotation harga FOB gitu, itu saya belum bisa tuh Bu menentukan harga ekspornya Bu, gitu. Seperti itu sih kendalanya. Produknya apa Mas? Yang baru ada kerjasama sih saya gula aren sama itu apa namanya madu gitu. Oke, gula aren produksi dari mana? Saya dapat rekanan di Ungaran, Bu. Oke, terus rencananya untuk tujuan ke negara mana? Saya sih kemungkinan yang nggak ke Eropa sih, Bu ya, paling masih Asia aja gitu. Oke, Asianya boleh tahu negaranya? Ya mungkin sekitar mungkin Malaysia atau Singapura ataupun Korea gitu, Bu. Oke. Jadi kalau untuk menentukan harga ekspor pertama kan modal kita dulu, modal barang. Contoh ya, contoh modal barangnya kalau untuk sekarang misalnya gula aren 20.000 misalnya ya. 20.000 itu kan harga di tempat penyenangan ya, di gudangnya lah gitu. Harga itu kan belum termasuk biaya muat, itu kan harga 20.000 katakanlah harga sampai packing ya. Kita pertama menghitung biaya untuk muat di tempat kita, misalnya mau kontainer ditarik ke gudang kita atau kita menggunakan truk, lalu truknya nanti ke pelabuhan ya, ditarik ke pelabuhan. Itu kan dihitung pertama adalah biaya yang timbul dari mulai packing, lalu proses pemuatan sampai tracking ke pelabuhan. Terus setelah itu contoh kalau dari misalnya barangnya tadi dari Semarang ya, berarti tinggal dihitung berapa jauh tuh tracking dari dari Gudang Mas menuju ke Tanjung Mas Semarang. Nah, dari Tanjung Mas misalnya tujuan untuk ke Port Klang Malaysia gitu. Nah, itu katakanlah untuk saat ini kontainer ke Malaysia itu biayanya sekitar kurang lebih di all in-nya ya, all in anggaplah semuanya itu termasuk IMKL dan dokumen ketemunya sekitar 29 sampai 30 juta. Nah, itu dibagi jumlah barang yang akan diekspor.
Contohnya 30 juta dibagi satu kontainer 20 feet misalnya ya. Packingnya misalnya contoh 10 ton, ya dibagi aja gitu. Nah, nanti dari situ kita bisa tentukan harga barang misalnya 20.000, trackingnya 1.000, terus biaya kontainernya katakanlah 2.000, berarti kan modalnya tadi udah berapa ya? 20 ditambah berapa Mas? Anggaplah biaya all in semuanya itu modalnya Mas sekitar 23.000. Ya, idealnya kita ambil keuntungan ekspor itu minimal. Biasanya sih kalau untuk produk seperti ini paling tidak per kilo itu keuntungan kita minimal di 3.000 sampai 5.000 rupiah. Bisa lebih ya, tergantung dari kuantiti atau barangnya. Tapi kalau seperti gula semut sebenarnya bisa tinggi, bisa sampai 10.000. Jadi tergantung juga bayarnya. Kalau bayar seperti Malaysia ini kan ya mohon maaf kadang maunya harganya murah gitu kan. Jadi kalau mau yang penting sudah bisa jalan, penentuan harga ekspor itu kalau gambaran harga forwarding nanti secara detail bisa ditanyakan oleh forwarding. Tapi kurang lebih rata-rata per item itu sekitar 2.000 rupiah. Itu untuk biaya kontainer, biaya tracking anggaplah 1.000. Terus misalnya Mas untuk datang ke lokasi kan ada biaya operasional, kita misalnya menginap di hotel, tiket pesawat dan lain itu juga perlu diperhitungkan. Jadi paling tidak dari harga barang, harga tracking, biaya operasional dan kontainer itu semua ditotal, terus baru kita jual ke buyer, ambillah untung kira-kira yang pantas, tidak terlalu tinggi tapi jangan terlalu rendah. Kurang lebih sih menentukannya sih seperti itu. Sebenarnya di dalam materi yang saya sudah kirim ke Mas Aziz itu sudah saya paparkan juga. Nanti mungkin kalau yang perlu materinya bisa kirimkan email ke admin, nanti bisa dikirimkan materinya. Sebenarnya materi ini khusus untuk biasanya yang kelas private di saya ya, gitu. Tapi ya nanti akan kita bicarakan lah. Untuk actionnya bisa saya bantu kalau yang memang di private export saya, gitu. Untuk sementara sudah cukup jelas belum, Mas Ahmad? Berarti Bu, kalau kita pertama kali menawarkan ke buyer, berarti pada saat kita pertama kali menawarkan buyer ke buyer, kita berarti kasih harga ekspor ya Bu ya, atau gimana? Tergantung kesepakatan. Bentar, ini Dato yang dari Malaysia mau masuk, jadi saya infokan dulu untuk linknya. Sebentar ya Mas ya. Bentar. Di screen mungkin bisa dilihat ya Mas. Ini ada sebetulnya sudah banyak di-share juga sih di YouTube juga, ini kalkulator ekspor ya. Jadi di atas ini ada harga beli pabrik, exhaust-nya, kemudian ditambah untuk kayak tadi dibicarakan tadi ada tracking, labeling. Mungkin ini hanya estimasi biaya aja Mas. Jadi khusus untuk tracking fee, labeling ini mungkin nanti bisa diinfokan sama forwarder ya biasanya ya, karena biasanya nanti untuk pengiriman ini biasanya nanti sudah forwarder yang bekerja sama untuk sampai ke FOB. Cuman memang ini bisa ditanyakan langsung sama FOD-nya untuk harga-harganya, karena kan ini hanya estimasi aja yang ada di estimasi awal ya. Untuk menentukannya nanti akan saya share juga ke grup untuk kalkulator ekspor ini jika ada yang ingin coba lihat-lihat untuk menentukan harga FOB. Boleh Mas Aziz di share nanti ya di grup. Oke, Mas. Oke. Sebentar, ini Dato mau masuk, belum bisa ya. Oke, jadi untuk menentukan harga sih paling enak memang sebenarnya itu harga FOB ya, paling enak karena kita nggak usah mikirkan kontainer dan lain-lain gitu. Tapi kalau memang mereka minta harga sampai CNF asal cocok kontainernya dan sistem pembayaran cocok ya nggak masalah gitu. Oke. Berarti harga FOB itu biaya tracking kita sama operasional kita sampai di pelabuhan sama berkas-berkas aja ya Bu ya? Dokumen-dokumen ekspor ya Bu ya? Jadi harga namanya FOB kan tahu ya kepanjangannya itu kan free on board, itu termasuk dokumen ekspor termasuk. Jadi kita hanya tidak membayar ocean freight atau biaya pengapalan gitu. Jadi biaya yang timbul mulai dari barang,
operasional, lalu tracking dan dokumen, semua dokumen full set, setiap produk berbeda-beda dokumen ya, tapi standar BL, PITO, terus COO dan lain-lain satu paket seperti itu semuanya kita yang handle dan lebih enak serahkan sama forwarder. Forwarder nanti akan menghitungkan. Berarti minta all in gitu Bu ya? Ya, Berarti minta kalau all in minta, FOB gitu ya? ketika kita minta ke forwarding, Mas saya minta ini mau ada shipment, saya minta biaya all in sampai FOB seperti itu. Oh ya, ini ada yang bertanya siap, FOB Bu. ada Terima kasih insurannya banyak. atau tidak? Oke, untuk FOB sebenarnya harga FOB itu kan harga sampai di atas kapal, jadi tidak ada insuran. Kalau ada insuran itu biasanya untuk harga yang CIF seperti itu. Bentar, saya cek dulu. Ini data belum masuk ya. Oke. Ada selanjutnya yang sudah raise hand, ada tadi yang pertama tadi, tapi sekarang udah nggak, ini siapa itu? Oka Uwais ya? Mas Aziz? Ya, Mas Ahmad Baihaqi sudah cukup ya? Mas Ahmad sudah cukup, Mas Ahmad Baihaqi bisa dilanjut dengan pertanyaan yang lain untuk teman-teman. Cukup Bu, terima kasih dari saya. Oka Baik, tadi baik. sama PT itu tadi hilang. Oke. Oke, lanjut ke Mas Firman ke sama ini ya. selanjutnya. Oh nih, Ya, Pak Pak Wijaya nih. Silakan Pak. Pak Sriwijaya tadi yang lebih dulu. Iya. Jaya. Silakan Pak. Oke, Halo, silakan. selamat malam Ya. semuanya. Malam Selamat Pak. malam, Silakan ya. Pak. Ini yang saya mau tanyakan, Bu. Kemarin saya mau hampir ekspor molase atau tetes tebu. Oke. Daerah Filipina tujuannya. Nah, yang saya tanyakan itu adalah buyer ini mintanya dia 50-50. Jadi dia DP 50%. Setelah datang barang ke Filipina baru dia pembayaran 50%. Dan margin itu sangat tipis sekali pada saat saya hitung FOB ya, saya hitungnya FOB ya, bukan ekspor. Itu tipis banget gitu loh. Jadi per kilonya itu cuma Rp500 saya dapatnya. Nah, itu kan beresiko sekali. Jadi saya mau balas gimana gitu, sedangkan pembayaran saya bilang ini nggak bisa karena harga Anda mepet sekali kan. Ya. Jadi saya nggak berani nerusin untuk berlanjut karena kan resiko ekspor tuh saya yakin gede sekali Bu, walaupun saya belum pernah ekspor ya. Iya, ya. Ini saya dapat buyer beberapa kali sih dari Facebook sih, dari ikut grup dari berbagai negara lah. Sebab kan molase di Indonesia tuh banyak sekali gitu loh. Dan kita paling murah lagi. Oke, jadi kalau untuk produk-produk dengan margin yang sangat tipis, saya sarankan memang tidak bisa dilanjut. Pertama, kedua dari sistem pembayaran 50% DP, 50% setelah sampai di negara tujuan itu sangat beresiko sekali, apalagi dengan margin yang tipis. Kecuali memang pembayarannya itu LC. Ini LC atau TT? Ya. TT. TT. Kalau TT resiko sekali nanti barang tidak dibayar. Nah itu dia, makanya dia berani DP 50%. Cuman satu packingnya kan dia kasih packing list di Lo itu, kirim packing list ke kita kan. Packing listnya benar-benar safety yang dia minta kan. Kita beli istilah water tank lah, yang kapasitas 1000 liter kan. Itu kan lumayan biayanya juga, karena packing dia kan harus sesuai, Lo itu kesepakatan packing itu harus sesuai mereka kan. Itu aja sudah lumayan berat gitu loh. Makanya tipis sekali gitu loh. Makanya saya nggak berani terusin karena makin tipis sekali. Kecuali LC saya berani pasti terusin gitu loh. Ya, karena itu TT tidak bisa dilanjut. saya mundur. Tidak bisa dilanjut. Oke. Sementara itu saja atau ada pertanyaan lain? Nah, saya mau tanya Bu, kalau kerupuk tuh potensialnya di daerah mana ya Bu? Kebetulan saudara punya pabrik kerupuk. Salah satu kerupuk terbesar lah di Indramayu. Kerupuk udang, apa boleh tahu?
kerupuk udang dan kerupuk ikan di Indramayu, Cirebon. Kalau untuk kerupuk-kerupuk ya saya sarankan memang yang sudah selama ini berjalan itu untuk Malaysia. Kebetulan salah satu Malaysia. yang sudah mengimpor selama berapa tahun segala macam kerupuk dan macam-macam cemilan, mungkin yang sudah teman-teman lihat di video yang saya kirim ya, itu kan memang untuk market ke Malaysia. Kebetulan di sini sudah ada Dato Mustafa atau Dato di Raja Dimyani. Mungkin kalau sudah hadir bisa saya hai Dato. Ini ada teman-teman di sini kan juga banyak dari UMKM ya yang memang punya produk, diantaranya kerupuk keripik dan lain-lain. Nah kebetulan sedikit perkenalkan Dato di Raja Dimyani atau Dato Mustafa ini, kebetulan beliau asli Indonesia dari Tulungagung tapi sudah memang menetap dan punya perusahaan di Malaysia, Ananda Lestari SDN Berhad ya. Jadi beliau sudah punya gudang penampungan untuk produk-produk dari Indonesia dan sudah punya market, sudah cukup berjalan. Hanya memang pastinya tidak semua barang bisa masuk. Ada yang ini tentunya melalui seleksi diantaranya supplier yang benar-benar memang bisa menjaga kualitas dan kontinunya seperti itu. Jadi nanti mungkin Dato sedikit akan memberikan, kalaupun tidak tidak bisa di sesi ini bisa jelas, mungkin di sesi berikutnya kita bisa undang beliau lagi. Jadi sedikit memotivasi untuk kita bahwa produk-produk UMKM sangat berpotensi untuk bisa diekspor, yang terdekat mungkin ke Malaysia dan yang sudah pastinya punya market dan pengalaman seperti Dato. Kok saya nggak muncul ya, lihat. Siapa namanya Mbak? Sebentar, Dato di Raja Dimyani. Kok nggak muncul ya? Tadi sudah masuk beliau info. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Oh, malam. Ya, sudah muncul, Dato? Sudah terdengar ya? Sudah terdengar, oke. Iya, silakan Dato. Perkenalkan dan mungkin sedikit banyak ini berikan motivasi untuk teman-teman UMKM, peluang untuk produknya apakah bisa diterima di Malaysia, seperti itu. Oke. Dato kebetulan baru pulang dari Bali nih, baru sampai di Malaysia tadi malam ya Dato. Ya. Ya, Baiklah. silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi perkenalkan, nama saya, nama bekennya itu Datuk Diraja Dimyani, tapi panggil aja Dimyani, atau ada yang juga memanggilnya Mustafa Dimyani karena ya namanya Mustafa Dimyani. Nah, terus saya aslinya dari Tulungagung, saya berbisnis dan tinggal di Malaysia itu baru 21 tahun, dan memang core bisnisnya itu adalah mengimpor produk-produk makanan minuman, makanan ringan dan minuman dan bahan-bahan makanan dari Indonesia ke Malaysia. Saya tidak menjual barang Malaysia. Saya juga tidak mengimpor dari negara selain Indonesia. Ini sudah berlangsung lama, sekian lama. Kalau boleh diizinkan Bu Rita, saya share screen, ada slide sedikit. Saya briefkan aja agak percepat, bisa di co-hostkan akses. Oh ya, ini masih disable untuk screen sharing. Bentar, Pak. Disable. Video saya muncul apa enggak ya? Muncul, Pak. Halo. Ini hilang. Di partisipan
keluar enggak? Saya coba klik share screen, tidak bisa, tulisannya disable participant screen sharing. Coba dibantu Mas Aziz. Pilih yang mana nih Pak? Spotlight. Ya, View. yang nama. Oke. Bisa Pak? Untuk screen sharingnya masih belum. Belum bisa ya? Ya. Pengaturannya di mana ini Pak? Diklik kanan yang titik 3 itu. Pilih. Ya, ada bisa co-host atau bisa di co-host aja, dibikin co-host. Nggak ada co-host di sini. Adanya atau video. lo share. Nggak ada co-hostnya di sini. Klik kanan. Make host.